Jadi pas lawan Bayangkara itu seri kan 0-0, terus Bayangkara dapat penalti menit 89 kalau nggak salah, menit 90. Terus saya balikan gawang pegang jaring. Ada anak gawang kan di belakang berdiri. Saya iseng lah tanya, "Dek, ini arahnya mana menurutmu?" Saya bilang, "Saya nggak tahu bang, takut dia kan, takut." Saya bilang, "Nggak apa-apa, bilang aja." Terus dia bilang, "Kanan bang, kanan." Ya udah, saya fokuskan, Mati Mayer lagi yang nendang pasti ini. Saya fokus. Akhirnya dapet tuh. Saya lompat ke kanan betul, akhirnya dapet. Iya. Terus makanya pas saya habis nepis, bola aman, saya balik kan. "Terima kasih," saya bilang. Thank you. Saya bilang gitu. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi yang jauh lebih bagus daripada Just Talk. Kami lebih bagus daripada Jebret. Award ngapain lagi? Award lagi. Nggak apa-apa. Anda masuk nominasi nggak? Enggak. Saya masuk. Apaan? Presenter olahraga terfavorit. Sudah tidak ada presenter lagi apa di Indonesia? Bisa-bisanya masuk. Bos bersaing sama Tio Nugroho saya bos. Gila, gak mungkin banget itu. Lah, Lupakan buat itu. Kamu pasti kalah udah. nanti di setting lagi saya yang baca nominasi, baca pemenang. Saya masuk nominasi tapi baca pemenang ya udah otomatis gak mungkin saya dapat. Ada Gitu. Sobat Sporty coba bantu si Mamat vote coba. Ngapain? Terserah kalian. Itu kan terfavorit. Ya, yang betul. terbaik tetap kami. Ya. Iya. Nah, kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Regulasi sepak bola Indonesia. Liga 1 Liga 1 berapa pemain asing? 8, Oke, Liga 2? 3. Kok udah tahu? Hah? Kok udah tahu duluan? Ini tayang udah mulai ini. Udah. Gila. Belum ya? Elit global memang. Belum ya? Terus. Kami juga lebih bagus daripada seluruh federasi-federasi yang ada badminton. Kami lebih bagus daripada federasi apa lagi ya? Apa? Jangan pencak silat Pak Prabowo gitu. Pokoknya itu lah. Kami lebih bagus semuanya. Paling the best. Iya. Kita juga mau mengingatkan buat Sobat Sporty semua bahwa ada Super Fantasi Sport 77. Jadi ada FPL setiap minggunya akan ada hadiah dan di akhir musim akan ada hadiah. Caranya lihat Instagram Sport 77 dan klik link di bio, silahkan daftar ke situ. Hadiah menanti banyak mat FPL. Kayak main FM tapi nyata. Tahu saya. Orang saya bekas juara Super Soccer dulu. Iya. Nah, pokoknya segera meluncur ke Instagramnya Sport 77, kita klik di situ, nanti ada pendaftarannya di situ. Silakan, karena ada hadiah setiap minggunya. Oke. Hari ini siapa coach? Bintang tamu kita? Hari ini kita kedatangan penjaga gawang juara, bos. Penjaga gawang juga Marcos Horizon. Udah pernah. Gak pernah juara juga itu. Siapa ya? Endro Kartiko? Bukan. Muda tapi ini. Ima Dewi Rawan? Bukan ya. Masih Siapa fresh. Ini fresh graduate. 2023 dia juara. Lahirnya 2 tahun 2000. lahir tahun 2000. juara? 2023. Wih, juara 2023. Berarti tahun lalu juaranya. Tahun lalu juara. Tahun lalu yang juara kan Borneo. Tahun lalunya lagi lah. Tahun lalunya lagi PSM. Iya, itu ini penjaga gawang yang kita datangkan langsung ke sini. Oh, ini PSM Samsidar. Bukan. Denny Marcel. Denny Marcel. Langsung saja kita panggil Reza Arya Pratama. Ini Mas. Ini Penjaga Iya. gawang juara asal Parepare. Jadi kalau Reza sudah datang itu artinya orang Parepare bakal nonton, orang Mamuju, keluarga Iya, nanti dibuktikan kan istri ini kita baru aku yakin orang Maros, orang Makassar, dia nggak ngerti daerah-daerah sana Ya, soalnya. iya. Mau saya atur jalanan dari Makassar keluar ke Maros. Coba Bandara di mana? Sultan Hasanuddin Iya, itu di mana? Di Maros. di Maros. Dia tidak tahu, jangan dibantu. Dia taunya di Makassar itu. Iya udah masuk ini bang ke Kabupaten Maros. Maros baru. Reza Habis tahu itu istrinya baru. dari Mamuju. Tahu kemarin abis nikahan kan Iya. dia. Woi. Baru, tahu nggak? Baru. Iya. Terus Tidak paham. Bukan baru bang, Badru. Badru.
R-nya R-nya double. 2. Baru. Oke. Baru. Nah, paham tidak? Tidak. Habis itu Pinrang di sebelah mana? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Sengkang di mana? Sengkang. Ya. Enggak tahu. Sengkang sama Wajo jaraknya berapa? Dari Maros, dari Sultan Hasanuddin. Sengkang sama Wajo jaraknya berapa? Setengah jam. Orang Sengkang itu Sama. Wajo. Sama aja itu. Bodoh kalau- geografi. Kalau Reza dari Parepare berarti? Lahir di sana? Ya, enggak. Saya itu lahir di Makassar bang. Cuman saya besarnya di Parepare. Jadi saya orang asli Makassar. Tapi ibu saya kemarin jadi guru di sana. Jadi saya memulai karir sepak bola itu di sana. Di Parepare. Di Parepare. Oh, Tapi tapi orang- aslinya Makassar, Aslinya bukan Makassar. Bugis. Bugis. Bapak saya orang Bugis, mama saya orang Makassar. Oh, Bapak Bugis, Mama Makassar. Oke. Dia nggak paham aja nih. Dia pikir orang Makassar itu udah Bugis. Belum. Bang. Beda. Beda. Tidak paham. Maaf Ini. ya. Oh, barudak satu ini tidak Barudak paham. satu. Tidak paham. Belajar sepak bola berarti di Parepare. Ya awalnya itu masuk SSB di Parepare bang. Jadi saya itu pas pertama kali datang di Parepare itu, saya lihat lapangan kan di pinggir jalan. Saya tanya ibu saya, Bu, saya mau ini dong, mau sekolah bola di sana. Ibu saya, ya udah, nanti kalau kita udah netep di sini, ya udah kamu masuk di sana. Ya pas saya pertama kali datang di Parepare itu, saya langsung masuk SSB di Parepare. Itu SSB di bawah PSM juga atau? Bukan beda bang. Beda. Jadi kayak SSB di Parepare itu kan kayak banyak lah pelatih di sana kan buat SSB. Jadi saya itu masuk di sana salah satunya kan namanya BMP Bintang Muda Paceke. Di itu bahasa Parepare. Jadi saya di sana 2 tahun. Habis itu saya kan sekolah di Parepare. Kebetulan PPLP Sulsel itu butuh kiper. PPLP Sulsel Ya ya. PPLP Sulsel itu Untuk apa? Turnamen apa? turnamen kejurnas. Oh, Kejuaraan nasional kan antar PPLP. Habis itu senior saya nelpon ke aku bilang pelatih PPLP ini butuh kiper, kamu mau nggak seleksi dulu di sana? Ya udah, saya ke Makassar seleksi. Kebetulan ya emang butuh kiper, soalnya kipernya nggak ada. Pas saya datang, saya sendiri doang yang kiper. Jadi ya pasti bilang ya udah pasti kepilih nih. Habis itu setelah di PPLP kan PSM buka seleksi bang di Makassar. PSM U19 kan. Ya udah saya ikut seleksi, nggak lama kemudian ya lolos PSM. Jadi saya main di PSM U19 itu 2 tahun sebelum naik ke senior. Oh, sempat di juniornya dulu ya, 2 junior, tahun. 2 tahun. Itu U19 PSM tahun berapa? 2017 bang, 2017 dan 2018. 2017 berarti langsung masuk PSM U19 Iya itu. U19 gitu. Di junior angkatan siapa aja dulu? Sama ini Rizky Eka, Aji Kurniawan. Oh. Rizky Eka yang Dewa United. Bukan yang PSM, Itu yang Feby saya Eka. Feby Eka itu. Rizky Hmm, Eka. kanan. Iya. kanan. Ketik-ketik ya. Baby. Rizky Eka. Oh kalau kayak Asnawi itu Apang di atasnya lagi. Ya duluan dia itu PSM 21 dulu nggak ada U19. Dia itu Langsung PSM 21 ya Arfan itu kaptennya, itu senior saya. Jadi Oke. setelah Arfan masuk senior, PSSI buat ini pertandingan U19. U19. Makanya Ah. PSM buka seleksi di Makassar. Udah saya ikut seleksi dan terpilih akhirnya. Jadi gabungnya di U19 dulu nih. Iya, gabungnya di U19 dulu. Jadi saya main di U19 itu 2 tahun. Oke. Pas 2019 ada 5 pemain yang promosi ke senior. Salah satunya saya. Jadi saya Rizky Eka, Takwir, Fajrin dan Aji Kurniawan. 5 orang langsung naik senior. Langsung naik senior ikut Liga 1. Iya, ikut Liga 1 langsung. Anjing cepet banget karirnya. Itu waktu itu kiper PSM siapa ya? Kiper PSM itu 2019 Heri Prasetyo, Herpras. Herpras 77. Iya. Rifki Mokodompit sama Hilman. Oh, Rifki masih di situ ya? Ya Bang Rifki masih di situ. Oh. Hilman baru naik gitu kan. Dia main 2018 pertandingan terakhir lawan Bali kan. Dia main bagus. Jadi 2019 dia dipertahankan gitu. Nah yang ketika Reza masuk ini kipernya siapa aja berarti? Ya itu Heri Pras, Jadi Rifki kiper Mokodompit. keempat berarti. Jadi kiper keempat maksudnya. aku. Karena Oke. ya statusnya magang lah ya. Ya magang ya, kayak Magang magang. dari junior dikirim ke senior Ya lah. gitu. Nah, jadi kontrak tetap itu mulai kapan? Ya awalnya itu kontrak cuma 1 tahun. Oke. Oke. 2019 selesai, akhirnya 2020 kan sebelum Covid ditawarin lah langsung kontrak 5 tahun. Semua pemain muda kan. Oh, yang 5 orang ini. Yang 5 orang ini. Ya udah tanda tangan aja akhirnya. Setelah itu ya kita jalanin. Habis itu kan Covid, Liga Liga stop kan.
Jadi kita nggak latihan sama sekali di Makassar. Tapi SM. kontrak tetap jalan Kontrak ya? tetap jalan. 5 tahun ya Ya 5 soalnya. tahun soalnya. Iya, iya. Nah habis Covid itu kan langsung kemudian ada liga lagi. Ya, Nah PSM rombak tuh. iya rombak pemain semuanya. Itu tetap aman. Ya itu tetap aman. Soalnya kipernya kan kiper lokal semua. Iya, iya. Jadi kiper luar itu nggak ada. 2021 itu 2022 yang PSM hampir degradasi itu Iya. kipernya lokal semua dari Sulawesi. Jadi Saiful, Hilman, saya dan ada junior saya lagi Ardiansyah namanya. Udah naik jadi kiper ketiga ini Iya ya? udah naik level lah. Oh iya, iya. Itu Jenjang berarti. itu berarti Saiful sama Hilman ya satu-duanya ya. Iya, satu-duanya. Reza nunggu nih. Ya nunggu. Dapat debut nggak? Enggak sempat. Kemarin pas pertandingan terakhir lawan Arema kan di Bali. Mm-mm. Pelatih udah bilang kamu siap-siap ya, ini kan udah nggak ada penentuan lah. Maksudnya PSM udah aman dari degradasi dan sisa 1 pertandingan. Nah, Jadi saya mau ini nanya pelatih, kamu siap-siap buat main, buat kamu untuk tahun depan biar Siap, dapat ya. feel-nya ya, biar siap. Nggak lama kemudian pas meeting, aku nunggu nih main apa enggak nih. Ujung-ujungnya nggak main. jadi cadangan juga. Cadangan juga. Oh. Ya, saya bilang ya sabarlah aja lah. Jadi di musim itu sama sekali tidak ada debut Nggak, ya? Belum debut. Debut pertama kali di kapan? Ini debut pertama saya itu pas Piala Indonesia yang PSM juara kan? 2019. Iya. Piala Presiden. Enggak, Piala Indonesia. Piala Indonesia, Julham. Yang Julham pemain terbaik sama Asnawi pemain muda Itu terbaik. masuknya Copa ya? Iya, Kova, iya. Serius? Iya. Bukan turnamen Copa. pramusim? Bukan. Oke. Iya itu hari nggak tahu 16 besar apa 32 besar lawan Perserui. Oh, Persuri kan nggak main di Serui. Iya. Jadi kita itu main 2 kali di Makassar. Jadi PSM main home, away-nya main di Makassar juga. Soalnya Perserui nggak main di Serui kan. Pas menit 89 kalau nggak 87, Rizky Eka mau masuk kan. Tapi nomornya salah. Di jersey sama di nomor punggungnya beda. Jadi nggak bisa kan? Pelatih kiper saya langsung bilang, "Ya, cepat ikat sepatu." Ya udah aku masuk kan. Debut di situ, debut tim senior gantiin Bang Debut Rizky. karena salah nomor punggung. Iya. Kiper satunya salah Harusnya nomor Rizky punggung. Eka main. Harusnya Rizky Eka main, cuman dia nggak bisa soalnya nomor punggungnya salah sama di daftar kan. Jadi pelatih kiper saya bilang, ikat sepatu cepat, kamu yang main. Ya udah aku gantiin Bang Rifki. Di situ pertama kali debut saya di tim senior. Pelatih kiper siapa? Coach Alan. Bukan. Sebelumnya itu coach Herman Kadiaman. Herman Kadiaman. Ya. Oh dia. Pelatih kepalanya. Pelatih kepalanya ini dari J. Oh berarti yang kasih debut pertama kali di PSM senior dari J. Iya dari J. Oke. Ya setelah itu Piala Presiden kan. Ah. Piala Presiden lawan Persipura di Magelang. Hilman cedera menit 89 lah. Ya udah saya masuk terus nendang 1 kali doang bang. Habis itu Waktu habis. Saya bilang gak apa-apa lah, mumpung live di Indosiar kan. Iya. Keluarga lihat di rumah. Iya. Ya benar. Iya. Berarti masih akan tetap mencoba dari bangku cadangan dong? Iya, belum langsung kayak main inti gitu. Saya main inti itu pas tahun 2023. Kemarin kan? Iya, yang Tahun pas juara kemarin. itu. Iya. Uji coba di Makassar, saya dipasang. Terus uji coba di Tavares ya? Iya, Tavares sudah masuk. Itu kan kiper nggak ada bang. Cuma Iya. saya doang sama Ardiansyah. Hilman sama Saiful kan udah keluar. Saiful ke Dewa, Hilman ke Rans. Jadi nggak ada kiper lagi. Jadi saya dimainin kan pas uji coba di Makassar. Habis itu uji coba di Makassar, uji coba di Semarang lawan PSIS. Setelah itu ke Tangerang. Saya terus yang main. Tapi ada kiper senior. Waktu itu Mas Wahyu Tri sama Anas. Oh, tahu. Oh WTN tuh sempat di Iya Makassar sempat. ya? Dia tuh sempat masuk tapi nggak kontrak. Jadi Coach Alan yang panggil kan. Mungkin nggak jadi. Terus habis itu Anas datang, Anas Fitranto. Iya. Iya. Setelah itu Piala Presiden. Ini sebelum liga nih. Ini sebelum liga, Oke. pramusim kan. Piala Presiden, saya bilang, ini kan ada ini banyak kiper bang di situ, ada 6 kayaknya nggak salah. Ada Harlan, Anas, WTN, terus Aji Bayu. Saya bilang, ini nggak mungkin main saya nih. Gimana banyak kiper yang datang kan? Iya. Tapi kipernya nggak langsung dikontrak, seleksi aja. Seleksi dulu, iya. Tapi pas debut pertama saya itu main inti, lawan ini bang, lawan laga resmi ya, lawan Arema di Malang itu. Liga itu ya? Enggak, Piala Piala Presiden. Ya, yang PSM menang 1-0 itu. Oke. Di situ saya debut pertama. Yang tampil yang live di TV lah Indosiar. Tapi langsung clean sheet, Bang. Live ya. Clean sheet ya? Iya, clean sheet. 1-0. 1-0. Iya. Setelah itu main
3 pertandingan grup kan, lawan Persikabo sama lawan Borneo kalau nggak salah. Saya main terus bang. PSM lolos 8 besar lawan Borneo. Nggak tahu grupnya siapa lagi satu. Saya lawan Borneo ini kalah kan, PSM nggak lolos. Tapi saya masuk ini save terbanyak di Piala Presiden kemarin sebelum liga. Sepanjang turnamen ya? Ya sepanjang turnamen. Akhirnya di liga udah jaminan dong harusnya. Iya, tapi ini kan ada FC dulu. PSM kan ikut Iya, AFC kan. iya. Oh FC, iya benar. Iya, Ya, yang di Bali. Iya, yang Iya. PSM Yang kalah iya. di awal-awal itu kan. Saya itu ada kiper 3 kan. Saya, Rifki sama Harlan main di Malaysia AFC. Saya mikirnya lagi, ini Bang Rifki ada ini nggak mungkin saya main lagi nih. Adiatya Harlan juga senior. Iya. Setelah itu pelatih pilih saya, dia panggil kan, Zah, dia ada translator namanya Roy. Dia bilang, saya percaya sama kamu ya, kamu tunjukin yang terbaik. Soalnya saya kasih kesempatan buat kamu di Piala Presiden, kamu nunjukin. Ini bukan turnamen ecek-ecek ini. Ini kan AFC Cup. Ya udah akhirnya main semifinal, habis itu semifinal zona, ya sampai final zona lah lawan Kuala Lumpur City. Setelah itu baru liga bang. Ya liga, alhamdulillah saya main terus. Sudah itu ya, karena Iya. dikasih 2 kali kepercayaan. Iya, di ternyata turnamen itu. bisa. Tapi ini kita menemukan fakta di lapangan, info A0 nih katanya A0 ini. Info valid ini, valid banget. Dalam banget nih. Dalam banget nih. Reza sebelum liga tuh sebetulnya udah mau operasi. Iya. Jadi Liganya mana? liga yang juara dia. Sebetulnya Reza itu udah nggak akan ikut liga karena mau operasi dulu nih katanya. Gini bang, pas Liga 2021-2022 itu aku sempat dicoret. Soalnya saya dari 2019 kan nggak pernah main. Jadi mungkin pelatih bilang ini nggak berkembang anak ini. Saya sempat dicoret. Utam datang. Utam datang. The next Kurnia Ya, Mega. setelah itu dia medical check up lah di Makassar kan. Tapi cedera dia, nggak jadi dikontrak makanya. Makanya saya dipanggil lagi, menyusul lah ke Bali. Ya udah, saya jalanin. Akhirnya pelatih ganti kan. Bernardo Tavares datang. Tavares juga percaya pemain muda kan? Iya, dia bilang sama coach Alan Hafiludin, dia Iya. bilang, saya percaya sama 2 kiper ini yang ada sekarang. Saya mau berjudi lah sama karir saya untuk mainin 2 kiper ini. Yang dimaksud itu saya sama Ardiansa yang sekarang iya. junior saya ini. Ya udah dia, makanya pas kiper senior datang itu yang main tetap saya bang. Anas datang, Bang Rifki datang. Karena dari awal ya, Iya dari Tavares awal sudah dia lihat. bilang yang cerita ini dia sendiri yang bilang. Dia bilang saya bicara sama coach Alan, saya percaya sama kamu musim ini. Makanya siapapun kiper yang datang, saya ini akan beri kamu kesempatan. Ya gitu. Berarti Coach Alan mempertaruhkan karirnya ya Iya. untuk Reza. Makanya bang saya kalau coach Alan itu nggak bakalan lupa sama sekali. Dia soalnya berperan penting lah untuk. Terus cedera itu di pertandingan apa? Cedera itu pas latihan bang. Oh latihan. Iya, tabrakan kan sama ini. Tapi kalau PCL gitu kan kita masih bisa main sebenarnya. Iya. Oke. Masih bisa main kan. Tapi kalau yang aku pikir itu setelah Jangka panjang. ya jangka panjang. Kalau saya nanti pindah klub kan pasti nggak bakalan lolos medical check up. Iya. Makanya saya memutuskan untuk operasi. Sebelum liga itu ya. Iya sebelum Oke. liga. Tapi akhirnya nggak jadi karena dipanggil lagi. Oh. Inilah kemarin baru sempat operasi kan. Saya bilang saya masih ada kontrak 3 tahun kan di PSM. Ya udah saya operasi. Soalnya saya jangka panjang kan. Saya Iya. udah ngomong sama dokter, terus manajemen Sama juga, pelatih juga? pelatih juga. Tavares Iya, setuju? setuju. Berarti sepanjang liga ketika juara itu sebenarnya Reza dalam kondisi kaki yang cukup ini ya, cukup ringkih ya. Iya, maksudnya udah cedera. Cuman kalau PCL itu bang nggak terlalu berasa lah. Beda sama ACL kan. Jadi kita depan masih bisa. soalnya. Iya depan soalnya. Kalau kita sprint itu, kalau ACL itu pasti sakit. Ya. Tapi saya kan nggak banyak sprint di gawang doang. Jadi selama pertandingan itu saya nggak rasa apa-apa. Soalnya paling ngilu-ngilu dikit lah. Kalau ngilu dikit ini kompres es gitu. Tapi latihan tuh kan keras sih kalau kiper ya. Iya keras bang. Tapi mungkin saya faktor masih muda kan. Nah, iya Jadi benar. otot-otot masih kuat. Masih bisa berkembang lah Iya. otot-otot. Kalau udah tua mungkin pasti dikit-dikit kerasa. Tapi Dikit-dikit kerasa. recovery berapa lama dong setelah operasi ini? Ini udah 4 bulan, 2 bulan lagi bang. 2 bulan lagi. Tapi tidak takut dengan jaminan di bawah Mistar. Soalnya Hilman udah balik nih. Iya. Ya itu kan namanya persaingan lah. Siapapun yang dipilih pelatih pasti mau menunjukkan yang terbaik untuk tim. Pasti kalau saya mikirnya Hilman datang ya kita bersaing secara sehat gitu. Oke. Saya kan juga udah punya pengalaman kan, maksudnya udah bisa main. Dulu kan Hilman inti terus kan, saya belum main soalnya.
Tapi Iya, sekarang kan alhamdulillah saya udah juara sama PSM kemarin. Jadi kepercayaan diri makin tumbuh lah. Jadi harus tapi nanti ini adaptasinya harus ini baik sih. Iya, setelah- karena istirahatnya cukup lama ya, udah kan. lama, udah Cukup lama. 4 bulan ini Tapi nggak yang main penting bola. disupport pelatih dan pelatih masih betul, Tavares. betul. Iya, Ya, betul. mungkin aman karena Masih kepercayaan. Tavares sudah tahu Percaya, kan iya, betul. kualitasnya. Di musim juara Reza yakin PSM akan juara tuh di pertandingan yang mana? Nah, ini yang saya yakin itu kita bisa juara tuh pas lawan Persib menang 2-1 di Pakansari. Oke, yang itu yang akhir-akhir tuh ya. Yang akhir-akhir. Kita udah berapa pertandingan lagi kan. Terus pelatih kasih motivasi. Kita nggak boleh berpikir juara dulu. Kita harus step by step. Jadi kita itu fokusnya satu pertandingan Iya. ke pertandingan lain. Makanya kita pas juara itu PSM main bagus terus kan. Soalnya dia nggak berpikiran kita harus target juara ini gitu. Musim lalunya kan itu hampir degradasi. Terus musim itu juara Iya. tuh. Tiba-tiba juara Langsung ya. juara. Itu apa perubahan apa di PSM yang ada saat itu, Ja? Sebenarnya faktor paling penting itu pelatih bang. Dari cara bermain, terus pemain-pemain asing juga ya bagus lah pas juara kan. Ada Everton, Kenzo, terus Yuran, apalagi Pluim. Ya maksudnya pemain asingnya ini ngebantu pemain lokal lah. Apalagi pemain lokalnya ditambah ada Yakob, Yance kan. Iya. Ada Sananta yang baru muncul. Iya. Terus Safrudin Tahar, Erwin Gutawa, Arfan. Ya maksudnya dalam segi materi PSM nggak terlalu bagus. Cuman mungkin kita kompak ya. Iya. Terus pelatih juga Percaya. percaya terus kasih motivasi lah. Bernardo Tavares itu pelatih yang saya dapat, dia kalau kasih motivasi pemain itu kita kayak merinding di locker room. Di pidato itu ya. Iya, dia kalau ngasih motivasi itu kayak marah-marah. Cuman kita ngerasa bang, jadi kita harus tanggung jawab ini sama pelatih ini. Dia soalnya baik juga bang. Dia nggak banyak omong sih soalnya pelatih itu. Dia kalau di luar lapangan ya sekali-kali doang bercanda. Cuman kalau di lapangan kita harus serius. Iya. Dan Tavares juga terkenal bela pemainnya mati-matian. Iya, kan. betul, Bang. Dia paling depan lah sama kalau manajemen dan manajemen. lain sebagainya dia berkorban Fight, lah, fight. untuk Kalau ada masalah-masalah dia yang ngomong ke media. Kalau Iya. di pemain sendiri yang mempersatukan gap senior junior dan pemain asing itu siapa? Sebenarnya pemain asing kemarin PSM itu ini bang, dia orangnya kayak nggak sombong-sombong gitu kayak Yuran, Everton, Kenzo, dia itu berbaur sama pemain lokal. Jadi kita kalau mau bercanda sama dia itu enak. Jadi kita nggak perlu inilah pemain senior buat bantu kita untuk adaptasi kan. Kayak Pluim, dia itu sama-sama sering bercanda sama pemain-pemain lokal juga. Everton apalagi, dia orangnya humble banget bang. Everton, Kenzo, Yuran sering marah-marah cuman di lapangan doang. di luar aman ya. Di luar aman. Luar aman. Kalau di lapangan banyak omong dia, marah-marah terus. Pusing saya kadang-kadang di lapangan bang. Oh, kenapa? Dia sering marahin. Ya saya mau marah juga. Bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Tapi dia orangnya kalau di luar lapangan ini, di luar lapangan baik. Kalau di lapangan aja dia ini. Iya. Nah tapi terus kemudian nanti akan comeback lagi 2 bulan. Berarti kan musim udah setengah musim, jalan ya, lah. setengah jalan. Gitu. Udah ini belum disusun apa persiapannya Ya udah bang. menuju ke sana? Saya kan ini udah terapi selama 4 bulan kan setelah operasi. Ya pasti saya nggak harus kehilangan inilah feel. Saya sering latihan ball feeling di fisioterapi. Ini udah boleh latihan tumpuan dan lain sebagainya. Udah latihan penguatan. Oh, penguatan. Ya, penguatan. Tumpuan kan. Ini yang kalau kata Nasuha, ini yang fase penting Iya, setelah iya, operasi betul. ini. Karena kalau enggak dia longgar lagi. Iya betul bang. Salah lagi Harus awat. kuat ya. Makanya itu kalau kita habis operasi itu fisioterapinya memang harus bagus. Betul. Kalau salah bisa operasi lagi. Banyak bang kejadian gitu. Iya. Dia terapi di tempat ini tapi nggak bagus. Pindah ke tempat ini fisioterapinya bilang, oh ini nggak bisa, ini harus operasi lagi. Ya udah. Operasi 2 kali. Iya ya. operasi 2 kali, ada yang sampai 3 kali gitu. Tapi secara tren dibanding pemain bola yang waktu zaman dulu ya 2010 ke sana, kan kalau ada cedera-cedera itu takut untuk operasi kan? Iya. Mikirnya, Karena satu dan Karena lain kan hal lah, liburnya belum. panjang. Ya kalau sekarang tuh pemain udah kalau ada cedera udah Ya, langsung operasi nggak operasi. apa-apa, hayu gitu. Ya gitu. Karena ya pilih aja mau saat itu korbanin waktunya atau gimana, karena recovery-nya kan yang dipikir Iya, yang- Betul. yang bisa panjang. semusim gak main loh Iya, kalau betul. udah masuk meja operasi. Betul. Itu 6 bulan termasuk cepat bang. Kadang ada 8 sampai setahun nggak bisa main.
Iya. Tergantung ini usia sih juga fisioterapinya. Iya. Hmm. Terapi-terapi setelah itu ya. Iya betul. Yang sejauh mana tuh? Kalau salah sedikit ya. Iya bisa. Kadang infeksi di lutut. Ah. Yang infeksi itu yang kadang bahaya bang. Ah. Jadi kita harus operasi ulang lagi gitu. Dia sampai ini tahu bawa mobil dari Makassar ke sini. Iya. Supaya bisa gampang Betul bang. terapi. Terapi. Soalnya Iya. kemarin awal-awal abis operasi itu nggak bisa ngapa-ngapain emang. Harus pakai brace, tidur harus pakai brace, pakai tongkat. Jadi kalau naik motor pasti agak ribet. Iya. Nah kalau di masa-masa operasi begini tetap berkontak sama pelatih kiper di sana? Iya sering-sering kontak-kontak sama pemain-pemain juga, video call sama pelatih-pelatih juga teman-teman lah. Sama coach Bernardo Tavares juga sering kasih motivasi lah. Dia bilang kamu semangat di sana, semoga kamu cepat bisa kembali ke tim. Gitu bang. Berarti di PSM musim ini yang harus menepi dulu ada Arfan sama Reza ya? Iya betul. Arfan baru kemarin kena juga Iya. setelah Piala Presiden kalau nggak salah. Naik operasi gitu tidak? Iya, dia habis Oh operasi. Arfan yang pas lawan apa Tampang, yang iya, keluar iya. Pramusim itu. Pramusim. Dia kenanya di latihan bang. Arfan itu. Jadi kakinya muter. Hah? Apalagi main gelandang kan. Yang Gelandang kan. tabrakan pas lawan PSM Borneo apa PSM apa ya? Itu siapa ya? Bukan kalau siapa pas latihan dia. Iya pas latihan Arfan. Berapa pemain cedera di PSM? Sekarang dua doang habis operasi. Ada sih bang pemain cedera tapi ya. Enggak cedera ringan-ringan lah. Iya cedera ringan-ringan. Kalau yang operasi itu cuma 2. Tapi ada lagi nih yang kemarin teman saya Andi Harjito. Dia kakinya retak. Iya. Itu karena Ini tabrakan. Piala Presiden? Enggak, Pas latihan juga? Iya, di balik kemarin. Iya. Pramusim nih. Iya. Ganggu banget sih. Pramusim yang serius maksudnya kan. Iya. Yang serius banget. Jadi si Reja setelah di generasi juara ini, di generasi juara PSM, itu banyak tuh yang masuk ke timnas kan. Yakob akhirnya dipanggil, Yance dipanggil, Ramadan Sananta dipanggil. Erwin sayangnya belum dipanggil nih, Sergio Maros nih. Kemudian Reza dipanggil ketika waktu timnas menghadapi Argentina. Iya betul. Ya tuh gimana ketika pertama kali Reza mendapat panggilan timnas ya? Ya pertama diundang kan di grup bang. Ini undangan grup apa ini? Namanya FMD Timnas. Saya masuk kan. Gak lama kemudian coach Yu telepon Yejehun. Dia bilang gimana kondisi Za? Saya bilang alhamdulillah baik coach. Ya udah kita ini rencana mau panggil kamu buat lawan Argentina nanti di FIFA Matchday. Saya bilang ya udah siap coach siap. Akhirnya berangkat kan sama Yakob sama Yance tuh. Dari PSM ya. Nah Sananta yang gak dipanggil pas ini pas lawan Argentina. Walau udah pidato ya. Iya. Yang depan ditinggalin, paling belakang dipanggil. Akhirnya berangkat lah. Iya berangkat. Argentina Itu tuh. di Surabaya dulu lawan Palestina kan. Oh iya. Habis lawan Palestina ke Jakarta lawan Argentina. Saya kaget lah. Ini kok tiba-tiba dipanggil lawan Argentina kan, lawan tim peringkat 1 dunia Iya, lagi. iya. Tapi bersyukur sih bang. Itu Nadeo sama Hernando ya? Satu-duanya. Enggak, Sarul. Sarul Oh iya, sama Sarul, Hernando. Iya, Nadeo juga tidak dipanggil waktu Ya itu. Nadia enggak dipanggil, enggak sempat dipanggil. Iya. Nah bagaimana perasaannya dipanggil timnas pertama kali? Ya pasti bangga lah kalau timnas kan. Soalnya pemain bola itu tujuannya pasti mau masuk timnas. Saya salah satunya dapat kesempatan itu kan. Saya kayak gimana ya, kayak mimpi ini bisa-bisanya saya satu tim sama pemain-pemain top ini kan. Padahal saya kemarin ini 4 tahun loh saya cadangan di PSM. Iya. Tapi akhirnya bisa dipanggil timnas senior kan, gara-gara juara itu. Tapi kalau di timnas saya belum dapat kesempatan main karena harus adaptasi lagi. Betul. Dari cara bermain Bernardo Tavares ke Sintayong itu beda bang. Oke. Jadi kalau kita main di PSM itu kita nggak boleh build up. Jadi kita itu kiper itu harus bisa long ke depan. Nah, sedangkan di timnas itu kita harus bisa main kaki, main build up. Jadi saya butuh adaptasi kan buat belajar. Makanya pas latihan di timnas itu saya agak kaget pas build up. Soalnya di klub itu kan Direct ya? direct. Kita itu pokoknya tendang ke depan aja. Iya. Jadi kita itu harus adaptasi lah. Makanya kemarin mungkin belum dikasih kesempatan buat main kan. Gitu bang. Oh ganti sistem ya. Iya, sistem. Tapi sistemnya habis beda. itu jadi belajar tidak? Iya, Ketika tentunya. balik. Ya, Walaupun bukan di dalam latihan PSM ya. iya betul. Sekarang itu kiper memang harus bisa build up. Gak boleh tidak. Soalnya build up itu penting banget. Kita harus bantu pemain belakang kan. Iya. Kalau misalnya pemain belakang udah gak bisa ke depan,
dia passing ke kiper. Terus akurasi tendangan sama passing itu penting sekali di kiper juga. Iya. Jadi kiper itu nggak boleh taunya nangkap doang, ngelompat kiri kanan. Kaki juga harus main sekarang. Kiper modern kan, sweeper, main sweeper. Iya. Lawan Argentina jersey-nya ditukar apa dibawa pulang? Bawa pulang lah bang. Tapi Pertama. kemarin sempat sih mikir mau tukaran jersey kan sama Emi Martinez. Cuman Nando yang main kan. Terus Nando ngejar tuh sampai ke lorong tim. Ya udah dia dapat. Saya bilang nanti aja lah saya. Terus saya duduk samping Nando kan pas di locker room. Saya bilang, "Duh, coba liatin tuh. Wih, ini gede banget ini jersinya." Saya bilang, akhirnya bisa pegang jersey ini juara Piala Dunia lagi. Emi Martinez. Emi Martinez. Iya. Tapi kalau kayak sama Nando, sama Sahrul, Nadio gitu udah pada kenal sebelumnya? Udah bang, itu kan sering ketemu di liga kan. Jadi pas di timnas udah nggak terlalu udah nggak terlalu canggung. Soalnya kalau lawan kayak Persebaya, lawan Persikabo kan ketemu dia sama Borneo. Ini Mas Nadio kemarin masih di Bali soalnya. Oh iya. Oh, pas Bali United ya. Iya. Lawan dia di Bali. Iya. Jadi pas ketemu di timnas itu ya, soalnya dia orangnya baik juga sih, humble lah. Dia ngajak ngomong duluan. Ya udah, ini nggak sombong-sombong banget lah. Iya. Kalau di Indonesia aja punya favorit gak sih penjaga gawang? Iya punya. Siapa? Bang Andrita nih. Oke. Cap. Kalau luar? Kalau luar Neuer. Neuer Bayern Munchen. Bayern Munchen. Iya. Neuer udah tua juga sih. Udah pensiun kemarin di Jerman. Iya. Waktunya Timnas Ter Stegen ini. Udah ini. Berarti favorit kemudian satu lapangan menjadi lawan itu gimana aja pas pertama kali ketemu Persija ada Andrita nih? Iya pas ketemu sama Bang Andrita ini kan saya bilang idola saya ini. Dia kan bukan kiper saja, dia kan juga kapten tuh. Iya. Dia bisa mimpin pemain-pemain yang muda, terus pemain-pemain asing. Saya banyak belajar dari dia bang. Soalnya kiper itu ternyata kita nggak boleh fokus latihan doang. Kita itu harus belajar komunikasi. Komunikasi itu penting banget kalau kiper. Soalnya kita harus tanyakan pemain belakang, nyuruh-nyuruh. Tapi bukan nyuruh-nyuruh yang sembarang. Kita ngingetin lah, ada lawan belakang gitu. Ya Bang Andritan itu, ya itu cerewet banget dalam segi itu di lapangan. Jadi harus banyak belajar sama dia sih. Iya. Kalau Reza sendiri kelebihan di sebagai kiper itu apa? Kan ada masing-masing kan, Iya, ada betul. refleks, ada yang ini. Kalau secara menyadari ke diri sendiri tuh. Kalau saya mungkin ini ya, positioning sama fokus, penempatan posisi itu sama fokus. Jadi saya itu Dari kalau ketika main keluar ah, tepat ya. timingnya lah. Jadi kalau saya main kan, saya itu nggak banyak gerak. Pokoknya 1 step 2 step aja. Tapi posisinya bagus. Jadi kalau orang shooting itu ruangnya nggak terlalu besar. Jadi kalau kiper kadang kan ada gerasa gerusuk. Ya, Kalau saya nggak tenang, lihat bola, habis itu positioning, udah itu aja. Geser-gesernya. Iya, itu paling penting itu positioning sih sebenarnya. Soalnya kalau orang nutup ruang ya. nutup ruangnya. Soalnya kalau kiper itu posisinya salah pasti ruangnya buat shooting lawan itu pasti besar. Iya. Jadi yang penting positioning. Saya banyak belajar juga dari Coach Alan kan. Dia kan udah pelatih kiper, Iya. udah pelatih kiper top, sangar lagi. Galak ya? Galak banget nih. Awal-awal dia ketemu dia bang, saya bilang, pelatih kiper dari mana ini? Kayak preman nih, badannya besar sekali kan. Cara bicaranya, tapi orangnya baik sekali bang. Dia emang gitu. Ternyata dia itu cara didiknya gitu. Tapi kalau udah agak akrab, udah enak orangnya. Pernah satu momen Mat si Reja menit akhir lawan Bayangkara FC. Bayangkara dapat penalti. Ya. Menit 90 lewat itu. Terus si Reja nahan penalti ternyata ini gosipnya aku nggak tahu ya, kita tanya ya. Reja tuh katanya nanya ke anak gawang, kemana arahnya gitu. Terus anak gawang kasih tahu dan itu benar katanya. Jadi pas lawan Bayangkara itu seri kan 0-0. Terus Bayangkara dapat penalti menit 89 kalau nggak salah, menit 90. Terus saya balikan gawang pegang jaring. Ada anak gawang kan di belakang berdiri. Saya iseng lah tanya, "Dek, ini arahnya mana menurutmu?" Saya bilang, "Saya nggak tahu bang, takut dia kan, takut." Saya bilang, "Nggak apa-apa, bilang aja." Terus dia bilang, "Kanan bang, kanan." Ya udah saya fokuskan, Mati Mayer lagi yang nendang pasti ini. Saya fokus. Akhirnya dapet tuh. Saya lompat ke kanan betul, akhirnya dapet. Iya. Terus makanya pas saya habis nepis, bola aman, saya balik kan. "Terima kasih," saya bilang. Thank you. Saya bilang gitu. Terus dia pas ada videonya tuh, pas saya nangkep dia lompat ke girangan. Akhirnya tebakan saya betul. Ya kadang-kadang berpengaruh sih. Iya, betul. Yang hal gitu ya yang udah kayak gitu udahlah kita tanya aja lah gitu. Iya, Saya- pasrah lah. Apa lagi? Menit terakhir lagi kan. Iya.
Tapi pas setelah tanding saya datang sama dia. Ayo sini kita foto. Aku kasih jersey. Oh iya? Iya saya Oh kasih. iya? Saya buka jersey. Saya kasih dia bahagia sekali. Saya bilang terima kasih ya. Tapi itu kalau nggak dibantu keyakinan juga pasti ini sih ragu. Iya. Tapi setelah saya tanya dia mukanya kayak polos banget kan. Kanan bang kanan, ya udah saya lompat kanan dapat itu. Itu Reza kenapa tiba-tiba pengen nanya ke belakang? Ya sebenarnya saya iseng, saya fokus kan pegang jaring. Habis itu iseng terangin diri. Setelah itu saya nanya, ini menurutmu di mana arahnya? Dibilang, saya nggak tahu bang. Awalnya dia bilang saya nggak tahu bang. Terus nggak lama kemudian saya bilang nggak apa-apa bilang aja. Dia bilang kanan bang kanan. Udah saya lompat kanan ke tepis, bola aman. Dia lompat. Yes. Itu makanya benar, siapa tahu juga feeling kipernya ada ya itu. Itu harus langsung masuk SSB di Pare-Pare kayaknya. Harus direkrut itu anak gawangnya. Dia kalau Coba jadi dicek. pemain bola ntar dia bakal cerita dulu aku dikasih jersey sama Reza gitu. Ya, aku save penalti loh. Berarti Iya, iya. Reza kalau dari 2017 udah ada di tim yang ada Zulkifli, Hamka Hamzah, Ya udah bang. Mark Locke itu udah. Cuman masih di junior kan. Kadang doang dipanggil naik latihan senior. Jadi kalau kipernya cedera, ikut. ya ikut gitu. Jadi naik turun lah, kadang ke senior, kadang ke junior. Samsul Hairudin yang gitu. Ya Samsul 2017 masih. Wah, itu Masih yang- itu Tim PSM bagus tuh. senior-seniornya banyak banget. Iya. Dari kiper Bang Rifki, stopper ada Naras, Hendra Wijaya, Hendra terus, Wijaya, benar. Hamka Hamzah, Kebzul, ada Zulham, Ferdinand Sinaga. Iya. Itu pas 2017 Tapi itu. masih junior banget lah Iya ya. masih junior banget, masih baru masuk kan PSM. Tapi dulu emang sering nonton PSM main. Waktu pasti di Pare-Pare SSB gitu-gitu. Ya sering. Jadi kalau PSM main itu ya kadang ibu saya nganter saya ke rumah temen. Biar kalau nontonnya rame kan seru. Kalau sendiri kan kayak biasa aja. Cuman kalau kita rame-rame seru nontonnya. Iya. Setelah itu pindah ke Makassar ya jadi pemain PSM. Saya sempat loh bang. Saya sempat tuh belum jadi pemain PSM ya. Jadi saya sama teman saya berempat kan. Saya pergi ke mes PSM mau nonton mau ketemu sama pemain-pemain lah. Akhirnya saya ketemu itu hari pas saya ke sana itu pemainnya kayak Basri Lohi 2015 itu. Bang. Woi, Basri Lohi, Mohak. Terus siapa ya? David Arianto kiper dari Malang, Dimas Gali. Udah Mas Gali. Iya, saya foto sama itu. Terus masih ada. masih di sini. saya sempat dikasih kos tangan Bang sama Bang Dimas. Jadi saya pas foto sama dia itu Dari mana sekarang ya? Nggak Nggak tahu tahu. sih. Tadi gue Pensiun liat tapi. Kalteng apa tuh. Iya, iya. Oh masih? terakhir Masih kemarin kiper? Kalteng nih. Jadi saya foto sama dia, saya iseng tanya, "Bang, ada kos tangan gak?" Akhirnya dia masuk ke kamar, dia ngasih kos tangan. Saya bahagia sekali dikasih kos tangan sama pemain liga kan. Saya nggak bakalan lupa itu. Dimas Gali Dimas itu ya? Gali itu, dia kasih kos tangan saya. Dimas Gali Prasetyo kan namanya. Dimas Gali, lupa namanya dulu Dimas Gali siapa. Pokoknya yang agak gempal itu. Tahu, Iya, iya, Kepala iya. yang tinggi besar itu. Tahu iya nama ini. Kalau pemain favorit di Makassar sepanjang dari kecil ya, favoritnya Reza siapa? Cap 23 sih. Hamka Hamka. Hamzah. Cap 23 Cap sama Hamka. Cap Zul. Soalnya Ya, senior-senior lah ya. senior lah. Soalnya berwibawa gitu kan. Jadi dia itu nggak pemain bola saja, jadi dia itu punya wibawa buat mimpin tim. Iya. Jadi kita itu harus belajar sama dia sih. Iya. Mereka pernah ada ngobrol ke Reza langsung gak? Kalau Cap 23 belum sempat. Soalnya pas saya naik senior dia udah keluar kan ke Arema kalau nggak salah. Oh iya balik lagi gitu ya. Kalau Setelah- Kepzul? Kalau Capsule saya akrab bang. Saya sekamar sama dia. Oh satu kamar. Pas di Bali dia ngajakin, ayo kita satu kamar ya. Jadi pas musim 2021-2020 itu satu musim saya sekamar sama dia. Oke. Saya sampai beli Diajak dia ya. diajak dia. Saya sampai beli tanah depan rumah dia bang. Jadi Sudah. jadi dia bilang, Ini kan satu kamar saja ya. Tidak usah Satu sampai komplek. satu RT. jadi saya tanya kan, Cap saya mau beli beli buat investasi kan. Ya udah kamu beli ini tanah depan rumah nanti saya urus. Saya tanya orangnya mau nggak. Akhirnya saya beli tanah di depan rumah dia itu. Di Makassar. Di Makassar, Oh. di Tanjung Bunga. Wih. Kepzul kalau mau ada suntik-suntik gitu ngobrol gak? Kan dia takut banget kalau dulu. Ya, dia itu kalau takut banget Bang. Pas apa ya namanya pas Covid itu. Iya Iya. vaksin. Nah, vaksin dia itu kita kan vaksin 2 kali di Malang kan. Dia jarumnya belum masuk udah ketakutan. Mbak jangan. Sama Mbak." berarti. Takut banget ya kalau jarum suntik. Sama. Sama siapa? Sama Bang. Saya. Takut bukan di dokter sih. Biar. Suntik orang bukan saya disuntik. Nah tapi sekarang kan masih klub satu-satunya ya berarti PSM. Iya, betul. Iya. Ada rencana tidak pensiun pun sampai selesai karena udah jarang pemain yang
Sampai habis karena ini masih ada 3 tahun lagi kontraknya. Iya. Nah mungkin next itu perpanjang lagi sampai PSM menjadi klub satu-satunya. Kayak Rashid ya. Kayak Rashid. Iya. Kalau saya belum pasti sih Bang, kalau ada tawaran di luar yang prospeknya lebih bagus, ya kenapa tidak kan? Kita harus cari pengalaman di luar juga kan. Kalau misalnya kita di satu klub aja itu kayak pengalaman kita itu di situ-situ aja. Kalau kita banyak belajar di luar, kita belajar merantau itu kan Siapa beda. tuh jadi penggantinya Kep Zul, Kep Hamka yang memang leader ini tim. Iya, tapi kan Kep Zul sama Kep Ham kan Cabut di ujung karirnya dia baru balik. Kamu apa lagi Iya, dia? apa lagi. Makanya. Apa ini kalau kayak nih anak muda ya kayak Reza gitu. Iya. Melihat kayak Asnawi yang karirnya melesat terus ke sana ke sini itu gimana aja? Ya itu pasti pengen sih Bang. Kalau dapat tawaran dari luar juga ya kenapa tidak kan? Kalau misalnya buat ngembangin karir lah. Tapi untuk saat ini saya fokusnya di PSM dulu soalnya masih ada kontrak kan. Oke. Tapi kalau setelah itu kontrak habis kalau dapat tawaran ya kita nggak tahu lah ke depannya bagaimana. Tapi kalau tawarannya justru PSM untuk perpanjang kontrak 5 tahun lagi misal. Ya kalau tergantung sih. Kalau misalnya Kalau misalnya kontraknya pas ya. ngerti lah Bang kalau pemain bola kan. Lucu banget Iya. sih. Ya, PSM waktu juara tuh kan di Parepare markasnya ya. Yang mana itu masa kecil Reza dihabiskan di Parepare Iya, betul, juga. betul. Itu gimana aja orang Parepare melihat? Ya, Itu kan di putra daerah Parepare lah iya itu. betul. Hitungannya putra daerah lah ya. Ya pas tahu kan saya PSM nanti mau main di Parepare, saya bilang saya pulang terus nanti di rumah ini kan. Jadi pas main di Parepare itu setiap main saya pulang, saya nggak nginep di hotel, saya nginepnya di rumah. Terus orang Parepare banyak tahu kan saya ini jadi pemain PSM satu-satunya yang orang Parepare kan. Ada sih sempet tapi nggak tahu lupa saya namanya. Jadi kalau main di Parepare itu enak lah soalnya kalau ibu saya keluarga saya nonton ya langsung. Jadi kalau PSM main itu tiket yang paling banyak jatah itu saya. Jadi Keluarga. nah, soalnya saya paling banyak keluarga kan. Iya. Jadi Tapi keluarga sampai sekarang masih di Parepare? Iya masih. Ibu saya sama bapak saya di sana, adik saya di Parepare. Oh. Jadi saya di Makassar itu masih tinggal di mes. Oh. Masih tinggal di Tapi mes. keluarga besar? Iya, Ada kan? Parepare. ada di Makassar. Cuman nggak tinggal sama ini. Kalau ibu sama bapak di Parepare. Oh, di Penghuni mes siapa aja ya? Saya Bang yang sekarang itu saya yang paling lama di mes. Jadi pas naik 2019 saya masuk mes kan sampai sekarang masih ditinggal di mes. Jadi kemarin penghuni mes itu udah keluar sih Erwin, terus Saprudin Tahar. Oh itu garang-garang semua Iya nih. udah garang semua itu. Sekarang yang masih di PSM itu Akbar Tanjung masih di mes. Oh, aku bertanya. Itu gimana aja main? Aku sih pengen penasaran dalam sudut pandangnya Reza sebagai kiper pemain paling belakang nih. Depannya ada Sergio Ramos, Erwin Gutawa itu main sikat. Itu gimana? Ikut semangat juga atau Iya sih, Bang. sikat win gitu. Jadi Erwin itu kadang dia main nggak pakai otak Bang. Dia asal nabrak aja tak sliding. Padahal meskipun kita nggak sliding sebenarnya nggak bisa lewat kan. Cuman dia kadang mungkin nggak bisa ngerem. Jadi dia sliding aja. Tapi bagus juga sih soalnya ada Yuran kan yang cover dia buat nenangin, ada Tahar. Jadi kalau dia mainnya brutal ada minimal ada yang tenang lah di bawah. Jadi kalau dia lewat masih ada yang cover kan. Kalau misalnya sliding terus ya bisa langsung kalau lewat satu lawan satu langsung bisa merah juga. Tapi kalau kiper lebih semangat gak sih ngeliat yang Iya lebih semangat. agresif gitu? Agresif banget. Jadi kita ini merasa aman kan. Jadi dia ini mati-matian lah sebelum dia ke bola ke gawang itu ada yang mati-matian di ini buat halang bola gitu. Kalau komando siapa yang komando di paling belakang? Ada Reza, ada Yuran, ada Safrudin, kadang ada Erwin itu Ya yang selama main sama itu sih yang paling banyak omongnya emang Yuran Bang. Oh, Tapi yang ya Yuran kan sudah pengalaman toh. Iya. Jadi dia ngajarin lah sama Tahar, sama Erwin, sama saya juga kadang. Saya juga kadang sih buat nanya-nanya dia buat awas Bang belakang bola ada lawan gitu. Tapi yang paling sering komunikasi itu saya sama Yuran. Jadi supporter PSM itu kayak gimana ya bikin gimmick lah. Maksudnya kayak saya sama Yuran itu kayak dekat banget, dianggap pacaran lah. Karena sering komunikasi Iya, di sering lapangan. komunikasi, sering Iya. marah-marahan juga. Iya. Iya. Oke, kita langsung masuk ke Gas. Ultimate Team. Kita mau suruh Reza untuk menyusun 11 pemain beserta 1 cadangan. Ya.
Tapi kali ini karena beliau kiper, kita gas Kiper semua. 11 kiper. boleh. Boleh dalam Oke. negeri, boleh luar negeri. Boleh dicampur ya? Oke. Boleh dicampur, terserah. Untuk Oke. formasi mau apa? 4-3-3, 4-3-3 aja. 4-3-3. Oke. 4-3-3. Oke, di penjaga gawang asli ada siapa? Neuer. Manuel Neuer. Neuer. Nah, Bek kanan. Bek kanan ada Pickford. Inggris. Pickford. Jordan Woi, Pickford. Pickford ini. Pickford cocok dengan Yuran sih. Ini mereka pukul di belakang. ya benar. Pickford juga. Di bek kiri, Unai Simon. Unai Simon. Nah, Simon. Juara. Atletik Bilbao. Ya. Center back ada Oliver Kahn dan Yaf Yasin. Oliver Wes Kahn. Lev ya. Buset, Lev Sarung Yasin. tangan emas. Gelandang Alisson lah sama Ederson. Alisson. Alisson dan Alisson, Ederson Dua ya. Brazil ya di gelandang Duo ya. bisa passing ini. Ini distribusinya top. Alisson dan Ederson. Oke. Nomor 10. Saya aja deh Reza. Reza Arya. Reza. Biar banyak belajar sama ini Alisson sama Ederson. Benar. Di kanan. Di kanan. Aaron Ramsdale. Ramsdale. Ramsdale Dele Ali. Ke kiri. Kiri. Di kiri siapa ya? Ter Stegen. Ter Stegen. Nah. Striker. Onana. Nana. Bukan Nana. Itu Oh, Persikat bukan. Depok. Oh, iya. Super sub. Super sub ya siapa ya? Casillas lah. Iker Casillas. Casillas. Buffon bisa nggak masuk tim ini luar biasa. Ini nih baru manajernya ini Buffon. Oh, pelatihnya Bisa Buffon. aja. Pelatihnya Buffon. Kaptennya Oliver Kahn. Oliver Kahn. Nah. Oke. Woi, boleh Gokil nih, ya. boleh nih. Gokil. Boleh gokil. nih. Saya cuma tidak senang bek kanan aja. Kenapa Pickford? Dia 2 kali masuk final Piala Eropa anjir. Iya. Tapi nggak juara ya. Iya. Tapi aneh aja sih. Kiper timnas sebesar Inggris Pickford. Dia Iya. bisa beat play, bisa set up dia. Bisa, tapi kadang-kadang songong lepas itu bola. Oke, inilah dia ultimate team dari Reza Arya. Mantap. Ya sekarang kita juga sudah terhubung dengan Sobat Sporty yang akan Oke. bertanya langsung kepada Reza secara interaktif. Oke, yang pertama ada siapa? Silakan. Halo. Halo. Oke, dengan siapa? Dengan Edi Bang. Siap. Dia Idola aku dari lahir. Oke, di mana? Mat, suruh tutup aja. Suruh tutup, Mat. Hah? Suruh tutup dia. Oh, mirip Coach Ripan ya? Itu versi gemuk ya? Iya kan? Di mana, Bang Edi? Di rumah Bang. Iya, di mana kotanya? Oh di Makassar. Di toh. Makassar lah dia. Iya kan, Fans sejati. Kan kita tahu yang lain belum tentu Oh, iya, tahu. betul. Ya. Betul. Oke, passwordnya. Podcast terbaik di dunia dan di akhirat. Bagus. Oke, Bang Edi mau tanya apa buat Reza? Ini kasih dulu semangat tuh biar cepat sembuh. Ya, betul. Terima kasih. Cepat kembali toh. Amin. Ini kan ini sebelum coach Salan masuk di PSM masih kiper cadangan toh. Nah, Betul. Seberapa besar pengaruh coach Salan di karirnya Reza selama di PSM dari cadangan bisa masuk tim inti sampainya juara. Oke. Oke. Itu pertanyaannya. Iya Mas. Siap. Oke, Bang Edi terima kasih banyak. Salam buat warga Makassar dan Mamuju. hari ini Mau wujud terus. Mamuju Sulawesi Barat sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sip. Nah, Dia- seberapa besar pengaruh Coach Alan untuk karir seorang Reza Arya? Kalau saya sih Bang, menurut saya kalau Coach Alan itu berpengaruh besar lah di karir saya. Soalnya dia itu bukan latihan di lapangan saja, dia itu nguji mental saya. Jadi pas dia datang awal itu dia kayak sangar banget kan. Jadi saya takut banget sama dia. Kalau salah-salah dikit aja pasti kena marah, dimarahin, diomelin. Tapi dia itu kalau mau main dia kayak ngerangkul gitu loh Bang. Dia bilang saya kasih kepercayaan sama kamu ya. Tolong tunjukin yang terbaik. Ini
saya mempertaruhkan karir saya untuk kamu. Saya bilang, iya siap-siap coach. Jadi pas coach Alan datang itu saya belum tahu kan awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu itu ternyata pelatih ini pelatih top lah. Saya searching dulu kan, oh ini udah pelatih timnas juga kan. Saya belum tahu kan. Akhirnya saya apapun yang dibilang coach Alan itu saya dengar lah. So, apalagi dia bilang saya mempertaruhkan karir saya untuk buat pasang kamu. Soalnya kalau kiper itu kalau pemain muda itu pasti susah banget dapat kepercayaan. Iya. Soalnya kalau buat kesalahan saja bisa kebobolan banyak kan. Jadi buat kiper itu kita harus meyakinkan lah pelatih. Ya udah coach Alan ngasih kepercayaan itu sama saya. Ya alhamdulillah saya ini membayarnya dengan baik juga. Coach Alan ini pelatihnya Yu Jae-hoon di Persipura kan? Iya. Dia udah di Persipura juga. Iya, dia ngelatih Yu, Coach Yu kan? Iya, Coach Yu juga. Sekarang Coach Yu ngelatih saya di timnas kemarin. Turun. Iya. Jadi katanya Coach Alan pernah ngomong ke Bernardo, aku pengen Reza kalau misalnya dia jelek dalam beberapa bulan silakan pecat saya kalau Iya enggak betul gitu. betul. Terus Bernardo juga bilang sama saya, dia kasih motivasi. Ingat ya, saya pasang kamu ini saya mempertaruhkan karir saya juga. Ini tanggung jawab saya sebenarnya, makanya saya kasih kamu kepercayaan. Pas dengar kata-kata itu saya langsung bilang, ini kesempatan ini nggak boleh saya sia-siakan ini. Tapi sudah dibuktikan kan dengan sudah. pada akhirnya juara. Dipanggil timnas. Dipanggil timnas terus Iya. AFC juga sampai final kan. Iya, makanya sudah bisa. Oh ya aman lah. Membayar ya, Iya, kepercayaan. membayar Betul. kepercayaan sudah aman lah. Tinggal tunggu nanti setelah sembuh Betul. balik lagi ke tim. Nah Harus, itu tantangan kedua tuh. Betul Bang. Mereka akan mempertaruhkan juga ini. jabatan mereka untuk ini. Kalau sekarang Coach Abil. Ya Coach Abil. Coach Abil. Kita suka main bola sama Sport 77 dia. Iya. Iya. Oh, iya. Saya nggak Masih pernah. muda banget ya Coach Abil ya. Masih muda, tapi sepatunya bagus-bagus ya. Sepatunya. Itu Sita dari kiper-kiper. Apa? Sita dari kiper-kiper. Dapat sita. Oke. Masih ada coach? Sudah tidak satu Oke. aja tadi. Oke Reza, terima kasih banyak. Siap, terima kasih, Semoga paling tidak harapan kami semoga kembali lagi. Betul. Amin. Cepat sembuh dan kembali lagi di PSM ya. Amin. Salam berarti buat Hilmansyah, Betul. buat Nah. Coach Abil, buat Betul, teman-teman di sana. Oke. Iya. Arfan juga suruh kesini lah kalau itu Ya nanti kita nantilah undang. saya tanya dia. Iya. Iya. Sama Arfan, Rashid Ya, betul. Bakri, kita pengen banget ngundang Samsul Herudin. Betul. Samsul sih belum pernah. Iya. Bang Samsul ya. Dengsi lah. Ajaklah nanti Bang. Oke. Tapi sebelum pulang kita punya oleh-oleh untuk Reza. Oke, mana? Kemarin ada yang bilang ini namanya bukan oleh-oleh dong, kan ditandatangan buat ditaruh di sini. Ada yang dibawa Kan pulang. ada 2 dikasih, yang bawa pulang juga ada. Oke. Kalian mau tahu belakang layar semua deh. Nih Mat, bacakan dulu. Oke, kita baca. Inilah dia, Reza Arya 30 Indonesia. Juara 2022-2023 Love Pare. Reflex 100. Alan Hafiludin, Respect. Hilmansyah, Brother Partner in Crime. Get Wilson, Menyala Abangku. Menyala. Sport 77. Siap. Tanda Nah, tangan lu Bang ya. tanda tangan. Ini spidolnya kayaknya Habis, coba di sini. di belakang Asnawi katanya. Oke. Bisa tuh. Nah, ada ini. Jangan coret di situ terlalu gede. Titik kan bisa di garis. Suaranya properti. Mantap. Nah, oke. The best. Sip. Oke, Oke. kalau begitu Reza terima kasih banyak Siap, sudah Bang. datang. Terima kasih juga udah diundang dari Sport Salam 77. buat keluarga di Pare-Pare ya. Siap. Oke, dari kami Sport 77. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Reza Arya. Sportcast 77, Ceretan kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty.